Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan saya Asep Keling, mengupas tuntas cerita horor. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi ketika puncak ke Gunung Tilu, Pangalengan. Sebenarnya saya itu bukan seorang pendaki ya. Saya itu tidak banyak saya mendaki gunung. Cuman saya pernah mendaki gunung. Saya itu ada hasrat pengen mendaki gunung yang ada di Pangalengan, yaitu Gunung Tilu. Itu rencananya pun dadakan. Saya ngajak saudara saya yang sering naik gunung, gitu kan. Dia sering udah beberapa kali naik gunung ke Gunung Tilu. Makanya kalau saya pengen naik gunung, saya harus ngajak orang yang benar-benar mereka sering naik gunung, gitu kan. Jangan sampai saya mengajak orang yang belum pernah juga, karena berbahaya. Karena di gunung itu berbeda dengan situasi kita di alam yang biasanya, gitu kan. Di kota lah, gitu kan. Kalau kita di kota nyasar, kita bisa tanya ke orang, gitu kan, ke arah kemana, atau nanya Google Map. Zaman sekarang canggih. Tapi kalau di gunung kita nanya ke siapa? Google Map sinyal pun nggak ada. Nanya ke siapa? Nanya ke pohon. Nah, itu berbahaya. Makanya bagi yang mau mendaki gunung, satu, persiapan kita harus tahu setidaknya kita punya basic menghadapi bagaimana kita di gunung. Dan dua, kita harus punya teman yang sering naik gunung, pengalamannya udah sering naik gunung. Nah, kita lanjutkan saja. Ketika itu saya mengajak saudara saya, yaitu anaknya Uwa lah, itu apa, kalau dalam Sunda itu namanya kapilancek, mungkin itu kakak ipar apa kayak kalau bahasa Indonesianya itu. Nah, anaknya Uwa itu namanya Rudi. Saya pengen naik gunung nih, anterin dong. Nah, itu dadakan. Nah, ketika itu oke lah, besok kita naik gunung, katanya. Cuman persiapan cuma 1 hari. Jadi saya persiapan apa yang harus dibawa, gitu kan. Selain perlengkapan kita naik gunung, mulai dari pakaian, sepatu dan sebagainya, juga persiapan makanan yang harus kita bawa, kita kan nanti muncak di gunung. Tenda juga dan sebagainya udah dipersiapkan. Ketika besoknya kita berangkat di sore hari, kita udah persiap, kita bawa makanan juga, kita peralatan udah komplit. Nah, kita berangkat bertiga. Jadi saya, Rudi, dan juga tetap saudara juga saya, namanya Asep. Jadi Rudi sama Asep, kita bertiga. Nah, kita bertiga pakai motor. Kita cuman bawa satu motor bertiga tuh. Kita pakai motor dari rumah itu melalui jalur gambung ya. Jalur gambung, saya juga kurang tahu karena memang saya tuh orang Pangalengan, tapi itu karena saya lamanya di Bogor dan di Jakarta, jadi saya sangat sedikit sekali pengalaman saya di tempat saya sendiri, gitu kan. Karena saya setelah lulus SD itu saya udah ngerantau ke tempat orang lain. Nah, ketika itu udah nyampe kaki Gunung Tilu, si motor kita sembunyikan, kita tutupin dengan daun-daun pisang, kita tutupin dengan rumput-rumput supaya tidak ketahuan sama orang lain, untuk menjaga dari penjahat-penjahat yang akan merugikan harta benda kita. Nah, singkat cerita, kita berangkat tuh, kita mulai mendaki gunung. Saya merasakan sensasi yang luar biasa karena itu pengalaman pertama saya naik gunung, gitu kan. Pengalaman pertama saya naik gunung. Saya mendaki gunung, lelah pun hilang karena saya merasakan sangat luar biasa. Ternyata mendaki gunung itu enak sekali, gitu kan. Kita bisa bersahabat dengan alam, kita bisa merasakan begitu tenangnya hati kita ketika kita ada di alam. Dan ketika itu kita nggak ada lagi teman yang lain, cuma kita bertiga aja yang naik gunung gitu. Ketika pertengahan saya merasakan lelah karena saya itu memang tidak bisa naik gunung, gitu kan. Kalau saudara saya itu memang udah biasa naik gunung, mereka biasa-biasa saja gitu, kayak sempat tidak lelah. Akhirnya saya, lelah, kita break dulu lah, kita istirahat. Oke, kita istirahat. Kita
kita bawa persiapan kita sambil cemilan juga, kita ada bawa air panas itu kan, air panas di termos kecil, ya kita sambil ngopi juga, sampai ibu juga sambil ngerokok gitu kan, kita ngobrol-ngobrol. Nah ketika itu saya lanjut, oke kita lanjut. Nah singkat cerita kita lanjut dan sampai ke puncak Gunung Tilu. Indah sekali, kita merasakan sangat plong, kita udah nyampe di puncak gunung. Akhirnya kita langsung buka tenda ya, saudara saya Rudi sama Asep tuh langsung gelar tenda, saya pun bantu gitu kan, karena memang saya kurang pengalaman juga, tapi saya punya basic lah ketika pramuka gitu kan, masang tenda seperti apa. Kita pasang tenda, ketika tenda udah jadi, nah kita masak. Nah ketika masak tiba-tiba berkabut dan suara tanda-tanda akan hujan turun. Ternyata benar gitu kan, akhirnya hujan turun. Nah, akhirnya api yang kita tadi nyalakan mati kan, hujan turun gitu kan. Nah untungnya makanan udah matang ya, akhirnya kita makan di tenda, makan. Setelah balik kita ngopi, bla 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 bla, cuma ngobrol-ngobrol. Kita itu ya nggak ada kejadian apa-apa, biasa-biasa saja gitu kan, cuma kita ditemani dengan heningnya suasana alam gitu, seningnya gunung dengan suara-suara hewan-hewan malam lah, biasa tongeret dan sebagainya, nggak ada hal-hal aneh. Ketika itu teman saudara saya Asep Arudi, dia memutus untuk tidur. Dia tidur duluan, saya belum tidur karena saya sulit tidur gitu kan. Emang saya itu tipenya itu jarang tidur siang-siang gitu kan. Saya waktu menunjukkan jam 10 jam 11 lah, terus saya belum tidur. Mereka tidur, saya sendiri merenung saja sambil ngopi, sambil ngudud gitu kan, sambil mendengarkan di luar bergemuruh hujan dan angin, cuman satu arah tuh, suara itu satu arah. Nah ketika itu menunjukkan jam 12 malam lewat, saya mendengarkan hal aneh. Saya mendengarkan dari kejauhan ada suara kuda, kotobak. Saya terdengar, apakah saya salah mendengar gitu kan, dan suara itu semakin mendekat. Suara kuda, kotobak itu banyak, bukan satu aja, suara kuda banyak sekali. Saya mendengarkan dan semakin mendekat. Ternyata benar, itu terlihat dari tenda itu. Tenda kan kita ada lampunya ya, lampu pakai cempur itu, kanan kiri itu terlihat sekali ada kuda yang lewat seperti pasukan, kerbau, dan diiringi dengan yang lainnya selain kuda. Saya ketika itu bergetar, ada apa ini gitu kan. Saya coba mimpi, ini saya mimpi apa enggak ya. Terus saya merasakan badan itu bergetar, seakan-akan tidak bisa bergerak gitu kan. Coba saya atur napas, saya berdoa. Akhirnya saya bisa melepaskan ketakutan itu gitu kan. Dan saya pun ketika itu berlalu, suara-suara hewan yang dari bawah ke atas, akan banyak hewan yang ke atas, itu hanya firasat saya aja mungkin itu kan. Cuman itu dengan jelas saya terdengar gitu, dan saya jelas di luar sana itu dari tenda kelihatan bayangan-bayangan yang lewat gitu kan. Apakah saya salah melihat atau saya salah mendengar? Akhirnya saya bangunin saudara saya si Arudi. Bangun bangun. Akhirnya dia bangun. Kenapa sih? Bangun. Saya nggak bisa tidur. Wah tidur aja, udah tidur. Masa nggak bisa bagi saya tidur? Akhirnya saudara saya pun bangun gitu kan. Dia bangun karena mungkin dia juga gak enak sama saya, kan saya pertama mendaki gunung gitu kan. Akhirnya dia bangun, lagi seduh kopi gitu kan. Dan saya gak menceritakan apa yang barusan terjadi, saya gak menceritakan apa yang terjadi. Dia nyeduh kopi, dia pun ngerokok, sambil ngerokok dia bicara, Asep, nama saya juga Asep kan. Kebetulan yang berangkat itu saya Asep, Arudi dan Asep juga, semuanya saudara saya. Akhirnya si Arudi tuh bicara sama saya, Sep, barusan saya ngimpi
Mimpi apa? Saya mimpi barusan itu di puncak gunung itu lagi ada upacara, kata dia gitu kan. Upacara gimana? Ya lagi ada upacara pokoknya hewan-hewan dari bawah itu, mulai hewan kecil, anjing, bagong, apa itu naik semuanya ke luhur, kuda apa naik ke atas semuanya. Kata si Arudi, saya tercengang, tidak bisa berkata apa-apa, dan hati saya mulai bergetar lagi dan merinding gitu kan. Apa yang dimimpikan saudara saya itu lagi ada upacara, hewan dari bawah naik semuanya ke atas, kata dia, dari yang kecil sampai yang besar naik ke atas. Ketika itu saya tidak membicarakan apa yang terjadi, hanya saya diam. Mungkin bukan saatnya sekarang saya bicarakan, nanti saja kalau udah turun gunung. Itu angin terasa banget, dan ketika menjelang subuh itu anginnya berbeda arah. Kalau tadi itu satu arah, kalau ini bulit arah angin, hujan, sampai ada guludug itu apa ya, halilintar gitu kan, tuh terasa banget seakan-akan dekat dengan kepala kita gitu kan. Terus setelah udah bangun, kaget gitu kan. Akhirnya saya pun gak bisa tidur, azan subuh lah, memang gak kedengaran azannya gitu kan. Cuman saya lihat di HP udah 4:30, akhirnya udah subuh gitu kan. Akhirnya saya melaksanakan sholat subuh dengan persiapan air yang ada gitu kan, bla 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 bla. Akhirnya pagi pun tiba, kita masak seperti biasa, persiapan untuk turun gunung. Dan akhirnya kita pun turun gunung. Ketika turun gunung, saya tidak bisa melupakan kejadian tadi malam. Apa yang saya rasakan ternyata itu nyambung dengan saudara saya, cuma dia belum mimpi. Kalau saya sangat merasakan secara lahir gitu kan. Nah, akhir singkat cerita, ketika saya udah turun gunung ke bawah, ternyata di bawah nggak ada bekas-bekas hujan. Sedangkan kita tadi di atas gunung tuh hujan deras gitu kan, anginnya kencang, hujannya benar-benar deras sekali. Turun gunung, di kaki gunung nggak ada bekas hujan sedikit pun. Nah, kita pun lalu ambil motor. Nah, itu pun mereka merasa aneh, wah aneh juga ya, tadi kita di gunung hujannya deras sekali gitu kan, di sini nggak ada bekas-bekas hujan sedikit pun gitu kan. Gitu, makanya ketika di pertengahan jalan pun kita bertanya sama orang-orang kampung gitu kan, Pak, tadi malam hujan nggak? Hujan dari mana, Jang? Cina nggak ada hujan cina ini. Oh ya sudahlah gitu kan. Ketika sampai di rumah, memang nggak ada hujan sedikit pun. Lalu saya menceritakan apa yang malam tadi terjadi gitu kan. Ketika saudara saya bermimpi seperti itu, dan saya sendiri merasakan bukan mimpi, tapi secara nyata banyak hewan dari bawah itu naik ke atas dan terdengar jelas dengan telinga saya. Itu tidak tahu apa yang terjadi, cuman itu pengalaman saya pertama mendaki gunung yang sangat mengesankan gitu kan. Ya pasti ada hal-hal yang mistik, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita naik gunung, tetap kita harus jangan panik apapun yang terjadi, atur napas, semua pasti akan kita lewati. Dan jangan lupa juga berdoa dengan keyakinan kita gitu kan. Terima kasih sahabat, itu mungkin pengalaman yang saya bisa ceritakan, mungkin bisa diambil pelajarannya dan semoga menghibur. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment supaya channel saya semakin berkembang. Dan mungkin kedepannya ketika saya punya modal, saya bisa undang narasumber, undang orang-orang yang punya cerita unik atau cerita mistik dalam kehidupannya, dan bisa kita tuangkan di channel ini. Saya juga punya teman, dia pernah mati suri selama 3 bulan. Nah, doakan nanti next saya akan undang teman saya untuk menceritakan pengalaman dia mati suri selama 3 bulan. Terima kasih, dan semoga yang subscribe, like, komen, saya doakan rezekinya berlimpah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.